Halo guys, saya Liziana Anwaria di sini berperan sebagai narator. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasatul Khoiroh. Saya di sini berperan sebagai mantan istri. Halo, perkenalkan nama saya Zainul Apa. Saya berperan sebagai mantan suami dari tergugat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Unsilatur Rahmah. Di sini saya sebagai anak dan penggugat nomor 2. Halo guys, perkenalkan saya Lukman Ferdian Saroni. Di sini saya sebagai mediator. Halo guys, perkenalkan nama saya Fatihia Firdausi Rujana. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari tergugat. Oke. Halo guys, nama saya Akmal. Saya di sini sebagai kuasa hukum penggugat dari penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai narator akan menjelaskan bagaimana alur cerita terjadinya mediasi yang akan kami praktekkan dalam video berikut. Pertama, seorang pasutri telah bercerai dengan meninggalkan harta gonogini dari perusahaan yang telah dirintis mereka berdua. Di sini istrinya berprofesi sebagai PNS di Kementerian Agama Kota Malang, sedangkan suami hanya mengelola perusahaan mebel saja tanpa mengeluarkan modal sepeser pun. Nah, asal mula terjadinya perceraian dari pasutri ini adalah karena perselisihan dalam mengurus anak, sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi. Kemudian terjadilah perselisihan tentang berapa besar bagian harta yang diterima oleh masing-masing pasca perceraian tersebut. Si suami berasumsi bahwasanya hasil usaha mebel tersebut sepenuhnya miliknya karena yang mengelola perusahaan tersebut ialah dirinya sendiri. Namun di sisi lain, si istri berasumsi bahwa harta tersebut miliknya karena modal terbesar yaitu berasal darinya. Bagaimana kelanjutan mediasi yang akan kami praktekkan? Baik, terima kasih kepada Bapak Zain atas yang sudah disampaikan. Selanjutnya, silakan dari penggugat yang kedua, dari Pak Mujib menyampaikan pendapat. Ya, terima kasih Bapak yang atas kesempatannya. Di sini kan saya sebagai muslimnya sebagai anak ya. Ini saya ada rasa sedih sebenarnya kalau ada perceraian dalam keluarga saya. Dan ini juga masalahnya menyangkut saya. Jadi di sini saya merasa kurang adil jika harta itu lebih banyak bapak saya. Karena posisi saya ini juga ikut ibu saya. Kalau misalnya hartanya itu bapak lebih banyak bapak, buat apa bapak? Ini masih ini. Kalau saya kan ibu saya dan pendidikan saya pun tidak ibu saya, bapak saya selama ini kurang lah ngasihnya kita, kan dia nggak tahu berapa kerugiannya. Jadi di sini saya mohon nantinya itu agar hartanya lebih banyak ke saya. Iya Pak, itu di sini tuh saya menjualkan anak saya dan anak saya dari suami saya. Pasal perceraian dia sama sekali tidak sudah saya. Bu, benar. Ya, ini kita sudah sepakat kalau untuk aturan kita harus taati. Jadi untuk apabila belum kasih kesempatan untuk bicara dengan bicara. Oke. Saya terima itu. Oke. Gimana ya Pak? Tapi apa? Saya mau tanya dulu ke Pak Wazir, kira-kira kebutuhan dari ibu itu untuk kamu itu butuh berapa persen? Kalau saya sendiri ya, ibu sendiri, mungkin kita bisa 70% ke ibu. 70%? Ya, karena kan nanti ada pendidikan saya dan juga juga. Jadi kalau bisa 70% ke ibu saya, bukan ke bapak saya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dari pihak tergugat dari Bapak Zainal, apakah 70% itu
Tidak, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Karena usaha itu merupakan usaha saya yang saya rintis dari awal. Idenya dari saya, semuanya dari saya. Kecuali modalnya dari dia. Benar, modalnya dari dia. Akan tapi modal-modal itu sudah saya kembalikan sesuai nafkah yang telah saya berikan kepada anak saya juga. Anak saya bilang tadi dia juga diberikan nafkah. Itu salah, Bapak. Saya sudah memberikan nafkah. Akan tapi saya memang benar pernah merawat dia, lebih condong ke ibunya. Makanya sekarang kita sama ibu. Akan tapi dalam masalah ini saya juga memiliki wewenang terhadap harta tersebut. Bukan hanya ibu yang memiliki wewenang karena dia memiliki anak dan memiliki tanggungan, akan tetapi juga saya juga memiliki harta tersebut. Karena yang harta tersebut adalah harta bawaan, yang mana saya lebih condong memperjuangkan harta tersebut dibandingkan ibu yang hanya bekerja di kantor. Seperti itu, Bapak. Mohon keadilan. Saya kalau memandang mereka karena mereka hidup berdua dan memiliki banyak tanggungan, itu masalah mereka. Akan tetapi harta tersebut merupakan hak saya. Saya juga memiliki hak tersebut. Kalau mereka beralasan bahwasanya mereka anak saya masih kuliah, terus membutuhkan biaya pendidikan, itu saya kasih, saya nafkahi. Tidak ada alasan sebenarnya bahwasanya mereka mengatakan harta golong gini harus dilimpahkan lebih banyak kepada ibu. Itu salah. Menurut saya yang paling benar. Bahwasanya saya mendapatkan 80%. Karena ini bisa. Di mana? Ya, karena saya lebih banyak berkorban di sana. Semua waktu saya luangkan di sana. Saya bekerja di sana. Saya memasarkan mebel-mebel tersebut. Saya menggaji karyawan. Saya yang mengatur semuanya. Saya yang jadi CEO-nya. Berhakkah dia mengambil harta saya? Bahwasanya hartanya merupakan kebawaan yang mana hanya modal yang dia berikan sedikit pula, dan itu saya kembangkan. Terus kenapa lantas kategori ini dipermasalahkan karena saya mendapatkan lebih besar? Itu tidak salah kan? Karena saya yang merawat di awal. Itu. Cukup? Sudah. Apakah ada pendapat lain dari Ibu yang mau disampaikan? Jadi gini, Pak. Ada atau tidak? Ada. Ada. Oke, silakan. Jadi yang dikatakan kamu tadi, saya tidak terima. Kamu bilang kalau aku nggak berperan dalam pembuatan mebel itu. Kamu nggak ingat masalah itu? Aku bantu pemasaran, marketing. Kamu nggak ingat? Jangan sombong. Saya nanti jebakan harta bisa. Kamu nggak ingat anak? Hah? Nggak ingat? Saya boleh jawab? Bentar, apakah ada yang salah? Jadi intinya Pak, saya itu di sini meminta keadilan. Setelah perceraian, memang ada bagian dari pengadilan saya dapat dari sini. Tapi saya nggak terima. Dan pertama bagian yang seharusnya ditentukan tadi tidak kamu berikan. Jadi itu apa bentuk tanggung jawab kamu? Jadi berhak dong saya minta yang lebih besar. Seharusnya itu ada saya juga. Cukup? Mungkin saya mau tanya dulu ke Ibu. Modal pertama itu sebesar berapa? Jadi gini Pak, modal mebel itu tuh nggak bisa hitungannya jutaan. Saya memang dari latar belakang pengaruhnya. Jadi itu saya jangan mudah memberikan modal kepada suami saya. Saya percaya dia bisa. Tapi saya kasih modal itu sekitar 9M. Saya kasih 9M. Itu modal awal untuk mulai pembangunan, modal lahan. Terus di awal perintisan saya juga ikut membantu. Dari awalnya dia tidak punya referensi sama sekali. Dia dapat banget dari teman-teman saya, dari pemasaran saya marketing. Dia cuma melanjutkan
orang-orang saya. Itu Pak. Ini dari tadi. Mungkin begini ya Pak. Tadi kan bapak saya bilangnya pendidikan. Pernah nggak sih bapak saya tanya berapa biaya pendidikannya? Dia cuma kasih tapi dia nggak tahu bulannya berapa. Gitu. Jadi harusnya tuh kalau emang dia ngasih tuh harusnya sesuai kebutuhan, bukan cuma kasih. Harusnya dia tidak tahu tanggung jawab berapa sih bulan saya sebenarnya tanya gitu. Iya emang dikasih tapi belum memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau misal hartanya itu harusnya lebih banyak itu saya. Karena bisa lebih berapa di sini ya posisinya. Jadi di sini Bapak tidak tahu terkait Bapak besar UKT dari. Iya, dia cuma masih tapi nggak pernah tahu, nggak pernah nanya juga berapa, apa masih kurang apa belum itu nggak pernah. Ini dari Bapak ada pendapat. Jelas ada. Saya tidak terima pada statementnya tadi. Bahwasanya saya tidak punya relasi, saya tidak punya apa-apa jika saya diberikan oleh istri saya sudah di 9M untuk membangun usaha tersebut. Jelas tidak. Saya juga memiliki relasi, saya juga memiliki modal untuk membangun usaha tersebut. Kenapa dia percaya ke saya? Kenapa dia cerita saya dulu? Karena saya memiliki modal, karena saya juga lulusan anak kuliahan. Seperti itu. Jadi saya punya modal untuk mengusahakan usaha tersebut agar jadi lebih maju. Akan tetapi memang benar harta-harta yang diberikan dia untuk mengembangkan usaha tersebut memang dari dia. Akan tetapi saya lebih banyak mengusahakan usaha tersebut, lebih banyak mengambil andil dalam di sana, mengeluarkan materi juga, mengeluarkan keringat, mengeluarkan pemikiran, dan mengambil resiko-resiko yang bahkan kemarin perusahaan tersebut dibangkrut. Akan tetapi saya selamatkan dengan menanam saham dan akhirnya berkembang kembali. Hal ini condong tidak adil bahwasanya saya mendapatkan hak saya untuk memiliki perusahaan tersebut dibandingkan dengan ibu ini. Seperti itu. Kalau saya tahu omset dari perusahaan Bapak berapa kali? Kalau untuk omset penjualan itu kadang naik turun sesuai dengan pasar. Akan tetapi biasanya yang lebih sering omset pendapatan bersih itu mencapai 1 miliar per bulan. Per bulan. Oke, terima kasih informasinya. Dari Ibu Umu, boleh saya tahu gaji PNS sekarang berapa dan berapa? Dari sumber apa saya itu di luar dari sumber kekayaan saya, cuma kalau bisa diambil dari kerjaan tempat saya yaitu PNS itu sekarang saya alhamdulillah udah ditingkat 4 yang sebenarnya dapat tunjangan. Oke, selanjutnya mungkin dari pihak kuasa hukum penggugat dari Bapak SK yang boleh sampaikan. Baik, di sini karena saya sebagai kuasa hukum dari penggugat, yang mana penggugat dia lapor ke saya bahwasanya dia merupakan korban dari harta kemungkinan dalam keluarga yang berjaya. Dari perusahaan label itu modal terbesar awal itu dari Ibu Umu. Namun kenapa ketika perceraian ini terjadi harta itu kok banyak ke Bapak Z sebagai penggugat? Menurut saya dalam pasal 85 itu tentang harta bawaan dalam pernikahan itu bisa menjadi wewenang terhadap suami dan istri. Istri dan suami mempunyai hak untuk mempunyainya. Maka dari sini saya melihat dari kasus ini dari berdirinya perusahaan label itu yang mana itu modal besar dari Mbak Umu yang bermodal sekitar 9M untuk mendirikan, membangun aset semua sampai jadi. Itu ketika harta ini dipecah akan menjadi punya Mbak Umu. Apalagi tadi
ketika ada asumsi antara Bapak Z dengan Ibu Umu, dan Ibu Umu juga mempunyai hak asuh anak untuk merawat anak yang bernama Unzil, maka saya ikut dengan apa asumsi yang disampaikan oleh Mbak Umu, bahwasanya sekitar 80%. Terkait tadi dari Bapak Z terkait bahwasanya dia punya uang, yang saya tahu laporan dari Ibu Umu sebagai penggugat, dulu itu Bapak Z itu cuma kerja sebagai sambutan, yang mana Mbak Umu cinta dengan Bapak Z dan akhirnya menikah. Dan yang kita tahu di sini bedakanlah harta mahar dengan harta bawaan. Karena harta mahar itu untuk Ibu Umu karena sebagai istrinya. Dan terkait tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Z, dia bisa kembalikan modal. Menurut saya sebagai kuasa penggugat itu tidak bisa, karena di sini suami dia mempunyai bajabatan, yaitu suami untuk nafkah istrinya dan suami kerja. Kalau kita lihat dari kerja, dia merupakan pekerja dari Ibu Umu, karena kita lihat dari modal adanya usaha punya itu punya Ibu Umu. Jadi di sini dia cuma sebagai pekerja. Nah, untuk gaji KPM itu merupakan akar untuk Ibu Umu, karena dia adalah istri yang harus dipenuhi akannya oleh suaminya, oleh Bapak Z, dan oleh juga untuk anaknya Unzil. Kemudian juga ada pada pasal 6 ayat 2 yang berbunyi bahwasanya harta istri itu menjadi hak penuh harta istri pada harta suami, dan harta suami juga pada harta istri. Namun kita lihat konteksnya, bahwasanya di awal itu kita lihat Bapak Z sebagai sahabat, dia yang apa-apa, namun Ibu Umu cinta dengan Bapak Z akan menikah. Namun dengan tanya Ibu Umu, tapi Pak Z tidak bisa terima itu untuk mengelola, akhirnya cerai. Jadi menurut saya harta itu pantas banyak pada Ibu Umu karena dia sebagai pemberi modal, pemberi aset, dan juga hak asuh anaknya. Tidak bisa. Sebentar Pak. Silakan dari kuasa hukum tergugat. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai kuasa dari tergugat menolak apa yang telah disampaikan oleh saudara kuasa hukum dari penggugat. Bahwasanya pasal yang sudah dijelaskan sama Bapak ini itu menyangkut harta bersama. Jadi saya kurang setuju sih apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Saudari Akmal dari saudara kuasa hukumnya. Izin Bapak pejabat ingin dilihat dari kuasa hukum tergugat. Apa itu? Izin bertanya ya ke saudara anaknya ini, apakah selama hidup bapaknya ini ngasih uang nggak? Ya, ini baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya, memang benar. Tapi bapak saya ngasih uang saya. Bapak saya kan tadi sudah ngaku, dia nggak merawat saya, kurang merawat saya. Jadi cuma ngasih uang. Apa sih uang aja? Nggak ada kasih sayangnya. Tahu nggak uangnya berapa yang dikasih? Terus kurang nggak? Itu nggak tanya. Dia cuma ngasih. Dia nominal. Tapi kan saya sudah memberikan saya kasih kesempatan pembicaraan dan mohon saya. Gimana dari kuasa hukum tergugat ada tambahan? Oke, baik. Di sini itu saya tidak setuju dengan apa yang sudah disampaikan. Bahwasannya klien saya ini sudah bekerja keras mulai dari awal, sudah memperkembangkan usahanya, tapi dari klien saya ini menuntut. Jadi kurang baik, Pak.
Dari kuasa hukum kan ada Pak Saka. silakan. Jadi begini ya, hukum juga terkait klien saya dan klien ibu itu jangan dibawa harta bawaan. Ini terkait harta bersama karena ini terkait perusahaan mebel. Kalau yang disampaikan dari ibu kuasa hukum tergugat itu disampaikan antara harta bawaan dan harta bersama itu nggak bisa. Karena kita tahu Bapak Presiden sebelum dia menikah dengan Ibu Umu, dia hanya orang serabutan yang tidak punya apa-apa. Terkait dia modal dalam membangun perusahaan itu tidak ada, karena mahar itu bedakan dengan bersama. Kita tahu mahar itu hanya untuk istrinya dulu, tapi karena dia udah berpisah, jadi tetap punyanya ini. Lah, yang kita masalahkan itu yaitu harta bawaan terkait teknologi ini, perusahaan ini. Jadi saya nggak sependapat dengan pasal hukum tergugat, karena saya juga ada pasal pasal 9 kali bahwasannya harta istri juga ada harta suami, harta suami juga ada harta istri. Namun kita tahu apakah suami punya harta ketika sudah menikah? Tidak kan? Itu murni dari klien saya yang memberikan modal dia kepada untuk perusahaan, dia hanya bekerja, dan untuk gaji itu bukan gaji dia, itu merupakan nafkah untuk keluarga dia. Jadi berbeda. Ketika kuasa hukum Anda gugat menyamakan harta itu sama dengan ini, bisa, karena dia seorang pemilik keluarga yang dia punya hak dua, nafkah dan gaji. Gaji dia pasangan buah dari ibu umum karena dia bosnya. Tapi karena ibu dia nafkah, jadi dia harus nafkahi istrinya. Jadi saat ini harta itu banyak untuk ibu umum. Karena kita lihat perusahaan itu Bukan begitu Pak. beliau yang memberikan. Begitu. Bapak misalnya. Ya, saya ada banyak yang disampaikan. Tadi kan disebutkan bahwasanya pengertian harta bersama atau harta gondowili itu harta yang terdapat setelah perkawinan. Sedangkan apa yang diberikan oleh mantan istri saya itu merupakan harta setelah kami menikah. Dia mendapatkan gaji dari kantornya terus digunakan buat perusahaan mebel tersebut, dan saya yang mengelola, otomatis itu menjadi harta bersama dari kami, bukan harta bawaan. Kalau harta bawaan itu merupakan harta yang ada sebelum pernikahan, entah dia diberi warisan oleh orang tuanya, itu merupakan hak dia. Saya tidak boleh mengganggu juga hak tersebut tanpa sepengetahuan dari dia. Akan tetapi ini merupakan harta bersama, yang mana harta bersama ini saya gunakan dan saya pakai untuk keperluan keluarga. Ketika kami berpisah, hak saya juga ada dong di sana. Saya juga memajukan perusahaan tersebut. Saya juga secara sedikit atau banyaknya memberikan penghasilan saya, hasil jerih payah saya. Masa saya tidak dihargai sebagai CEO dari perusahaan tersebut? Karena dia cuma pemberi modal, bukan pemimpin dari perusahaan tersebut. Apa yang dikatakan tadi kan dijelaskan dari kuasa hukum Mas Akmal bahwasanya itu merupakan harta bawaan. Itu salah, statement yang salah. Saya merasa terintervensi di sini. Bahwasanya permasalahan di sini merupakan harta gondowili, harta milik kami berdua semenjak pernikahan tersebut. Yang sedangkan dijelaskan Mas Akmal bahwasanya harta tersebut diberikan, terus saya memberikan nafkah kepada mantan istri saya melalui usaha yang dia rintis, yang dia bangun. Itu salah. Sebenarnya yang bangun usaha itu saya, yang merintis dari awal usaha itu berdiri itu saya. Akan tetapi harta tersebut memang dari dia, dan itu kami bangun semenjak setelah kami melakukan pernikahan, dan itu tergolong dalam harta bersama, atau yang di dalam Islam itu merupakan konsep syirkah.
yang mana kami melakukan kerjasama antara kedua pihak yang itu berlaku sepanjang masa sampai kami melakukan perceraian. Walaupun tidak disebutkan secara langsung di dalam Islam, akan tetapi kami merujuk kepada pembagian bahwasanya kami sudah sepakat. Akan tetapi kenapa sih dia memberikan atau meminta hak lebih dari harta benda tersebut? Karena dia tahu bahwasanya saya apabila dapat perusahaan tersebut saya menjadi pengangguran seperti itu. Kenapa dia selalu meminta haknya lebih? Padahal dia juga memiliki keluarga yang kaya, dia berasal dari keluarga yang kaya. Sedangkan dia mau sekarang saya karena dasar cinta. Gitu. Tuh, bukan gitu Pak. Bentar. Mas. Gimana? Nah, Apa sudah disebutkan? mana? Sudah cukup? Sudah. Silakan. Saya menolak omongan dia. Jadi modal di awal pure duit saya, bukan duit yang saya kumpulkan setelah pernikahan. Itu tabungan saya secara pribadi. Memang saya kumpulkan sebelum pernikahan. Jadi otomatis itu harta bawaan dari saya, bukan harta bersama. Nah, yang memang saya mau dari keluarga kaya, tapi saya di sini memperjuangkan demi pendidikan anak. Kebutuhan dia masih banyak. Kamu cuma sendiri. Enggak, saya di sini nikah. Sebentar, Mas. Gimana? Ya kan saya berhak. Saya berhak kata-kata tersebut. Tapi masalahnya setelah Saya minta kata di sini. Saya enggak masalah kalau saya mau macam ini hak saya. Sudah, stop. nggak bisa gitu dong. Enggak bisa gitu juga dong. Sudah, stop. Oke, jadi ini ya. Oke. Langsung saja, saya tanya ke penggugat. Kedua penggugat ini solusinya seperti apa? Ingin bagian berapa? Oke. Baik, kalau dari saya, Pak Pejabat, saya ingin meminta bagian dari aset memang itu 70% dengan pertimbangan 70% itu pure, dia nggak perlu lagi kasih biaya pendidikan anak pure buat saya, tapi 70% itu memang menjadi hak saya dan anak saya. Jadi dia 30%, saya 70% dengan pertimbangan untuk keluarga. Kalau dari penggugat, Enggak, saya enggak terima. Saya tetap hukum 80% yang saya miliki. 60%. Ya. Bagaimana kalau saudara ini tidak menerima, saya ada solusinya. Sebagaimana yang saya menjelaskan. Oke, saya di pasal 88 ini sudah dijelaskan apabila terjadi kayak perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu dijauhkan kepada pengadilan agama. Jadi saya tidak menerima. Hasil medis ini saya tidak terima. Walaupun dia mintanya segitu karena pertimbangan dan segala macam, saya tidak terima. Karena itu merupakan usaha saya, tenaga saya, pemikiran saya. Walaupun modalnya dari dia, saya bisa kembalikan. Kalau kemudian masalah Bukan begitu. Saya juga bisa. Iya. Oke, stop. Mungkin saya kasih opsi solusi ya. Nanti terima atau tidak. Jadi menurut yang saya tangkap dari pasal-pasal yang sudah disebutkan oleh kuasa hukum masing-masing penggugat dan tergugat, dan juga alasan-alasan yang juga diberikan oleh penggugat dan tergugat, saya menyimpulkan jika bagiannya 80%, 20%, 50% untuk penggugat dan 20% untuk tergugat. Yang kedua, bagiannya 50%, tapi dari pihak tergugat, dari bapak atau bapak tetap dibebani untuk menafkahi anak dari ibu umum. Jadi untuk bapak Zen seperti apa? Apakah menerima dari opsi kedua, yaitu 50-50? Saya tidak menerima. Karena saya memiliki pertimbangan sendiri. Kenapa saya harus dapat 80%?
Karena saya tahu perjuangan saya dari awal itu seperti apa. Sedangkan dia sebagai anak kedua di rumah. Kamu merasa berjuang? Iya, kenapa? Kamu fokus mebel, kalau kamu fokus mebel, rumah siapa yang jalan? Kalau kamu fokus mebel, rumah siapa yang kurang? Ya kan bukan. Yang gaji itu saya. Gak seluruhnya kamu yang jaga rumah. Gak seluruhnya kamu yang merawat anak. Enggak bisa ya Pak, nggak bisa. 60% yang nggak setuju Pak dari pihak penggugat, karena meskipun dijanjikan, Pak 70% itu Pak. Oke, cukup. Dia nggak bisa boleh gaji. Gak bisa, saya tetap bersikukuh kalau ini tidak menerima, saya akan melakukan pengadilan agama. Oke, cukup karena hasil mediasi ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi saya akan membuatkan surat untuk mengajukan ke pengadilan. Iya, lebih baik itu Pak. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, mediasi pada siang hari ini saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah mengupayakan dan telah hadir untuk menyelesaikan masalah kita, masalah dari Bapak Ibu semuanya ini. Semoga di pengadilan kita mendapatkan keputusan dan baik. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Zain, Ibu Fatia SH, Mbak Umu Aji Tunzil, dan Mas Akmal SH selaku kuasa hukum. Saya selaku saudara mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin tidak bisa maksimal untuk menyelesaikan mediasi kali ini, karena dari pihak Bapak Zain tidak bisa menerima atas solusi-solusi yang dapat kita temukan, yang tidak bisa menyelesaikannya, sehingga tetap harus diselesaikan di pengadilan. Semoga di pengadilan nanti dapat putusan yang seadil-adilnya. Oke, mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena dalam proses mediasi yang kami lakukan, kedua belah pihak tidak menemukan titik kesepakatan, maka akan dilakukan proses lebih lanjut untuk ke pengadilan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAS APS Muzamilah